Saya mau berdoa aja, saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapaknya atau putranya nih, atau Roh Kudusnya. Itu saya udah bingung saya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sekarang saya mau mengomentari seorang ustadz, seorang mualaf. Ngakunya dulu ini dia aktivis gereja dari Katolik. Karena dia bingung dengan doktrin Kristen atau doktrin iman Kristen lah ya. Dia akhirnya memutuskan pindah keyakinan menjadi Muslim. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Itu saya yang tidak masuk. Yang ketiga baru, itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga, itu buat saya kurang bisa masuk. Buat saya, contoh saya mau berdoa aja, saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapaknya atau putranya nih, atau Roh Kudusnya. Itu saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu, dalam artian mana nih yang akan kita tuju gitu loh. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Tetapi berjalannya waktu saya menemukan bahwa ilmunya bahwasannya sebenarnya tiga itu adalah sebenarnya rukun iman sebenarnya. Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah utusan, Roh Kudus itu kan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi dari situ ketiga penjelasan ini semuanya ada di Al-Quran. Berarti tiga adalah satu itu bukan. Tiga ini berdiri sendiri-sendiri dan mereka punya peranan yang disebut adalah sudah dibawa Nabi Isa, yaitu ini adalah sudah rukun iman, tapi baru tiga karena belum adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad dan ada yang lainnya, itu kan belum sempurna. Lucu kalau saya lihat Bapak ini ya, dia yang bingung, dia yang mualaf, kemudian orang lain yang disalahkan, Tritunggal yang disalahkan. Ya, kenapa bisa begitu? Tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Gimana sih katanya, nggak masuk akal. Yang benar adalah Allah yang esa pasti Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Saya meminjam kalimat ini dari Pak Bambang Nursena. Nah, Allah yang esa, dia punya firman. Firman inilah yang turun menjadi manusia yang disebut Yesus. Melalui Yesus kita bisa melihat Allah. Melalui Yesus dosa-dosa kita diampuni. Kemudian Allah yang esa juga punya roh. Roh Kudus inilah yang bekerja dalam diri orang percaya setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi mustahil kalau Allah tidak Tritunggal. Kemudian Bapak itu tadi bilang, lalu kalau begitu kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapakah? Kepada Anakkah? Atau kepada Roh Kuduskah? Jadi berdoa kepada siapa? Yesus bilang loh ya, berdoa itu harus di dalam namanya. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus bilang, kalau kamu meminta dalam namaku, berarti kita berdoa, kita meminta harus dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Maka Yesus akan melakukannya. Tapi syaratnya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Nanti ada yang bertanya lagi, benar nggak berdoa di dalam nama Yesus dikabulkan? Ya lihat isi doamu. Kalau doamu ngawur untuk kepentingan kepuasanmu sendiri, ya nggak mungkin dikabulkan. Contoh, ada orang yang benci dengan tetangganya. Dia berdoa, Tuhan azablah orang ini. Nanti kalau dia jalan masuk got.
doamu nggak mungkin terkabul karena doamu mencelakai orang lain. Atau ada orang lain juga yang berdoa, Tuhan, aku ingin kaya, tapi dia kerjanya cuma makan tidur. Ya nggak mungkin. Tuhan hanya memberkati orang-orang yang bekerja dan berusaha dengan keras. Jadi tergantung isi doamu juga. Ya kalau doa kita di depan rumah, di jalan sambil teriak-teriak juga nggak dikabulkan. Orang Tuhan bilang kalau berdoa masuk kamar tutup pintu kok. Jadi semuanya itu tergantung doamu. Lalu kenapa kita harus berdoa di dalam nama Yesus? Kenapa nggak dalam nama Bapa dan Roh Kudus? Saya sih biasanya juga berdoa di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biasanya saya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, di situ jawabannya sangat jelas. Karena mari kita baca bersama-sama ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi, kenapa kita harus berdoa kepada dalam nama Yesus? Karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Dia. Jadi itu kenapa kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Ini Bapak ini kelihatan nih. Dulu waktu masih Katolik, dia nggak pernah baca Alkitab. Atau kalau nggak, dia ke gereja, ya pikirannya kemana-mana gitu. Ngakunya katanya jadi itu apa namanya, asisten imam yang membaca Alkitab di mimbar. Tapi ayat-ayat begini aja nggak tahu gimana sih. Nah, yang ketiga ini adalah poin lucunya, di mana dia bilang bahwa Tritunggal itu adalah Allah, kemudian utusan dan Jibril. Kok bisa ini ya? Dia punya doktrin seperti itu. Ya, saya pernah dengar juga sih dari salah satu ustadz kalau Roh Kudus itu adalah Jibril. Jadi menurut Bapak ini Roh Kudus adalah Jibril. Mana bisa begitu? Kan beda. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Kalau Jibril ini adalah oknum yang lain. Dia ini malaikat, dia ini ciptaan. Nggak mungkin dia masuk dalam doktrin Tritunggal. Beda bos antara Roh Kudus dengan Jibril. Yang nggak bisa disamakan. Gimana ini ya? Masa iya ada Roh Kudus disamakan dengan Jibril. Jadi ini Bapak ini ngaku-ngaku aja sebagai aktivis gereja. Karena ternyata doktrin iman Kristennya masih kacau balau, amburadul, berantakan. Sekian dari saya, semoga ini menyemangati kita, menghibur kita, dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.